Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan ya teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tajwid tentang huruf-huruf tebal dan huruf-huruf tipis. Semangat belajar. Jangan lupa saran kritiknya dan like komennya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huruf ro tebal itu ada berapa sebab ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sebab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para akademia, dimanapun Anda berada, kita akan mulai lagi materi kita tentang ilmu tajwid. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bacaan tebal dan tipis ya. Kita akan membahas tentang bacaan-bacaan yang tebal, mana bacaan-bacaan yang tipis gitu. Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu ya. Yang pertama, kita bahas tentang ro ya. Huruf ro itu kadangkala bisa dibaca tebal, kadang juga bisa dibaca tipis. Kadang juga di satu kesempatan itu bisa dibaca tebal dan tipis. Oke, kita akan bahas secara detail kapan dia tebal, kapan dia tipis, dan kapan boleh dua-duanya. Huruf ro tebal itu ada berapa sebab ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sebab. Yang pertama, ketika ro itu berharokat fathah atau dhammah ya. Contohnya ro, ru ya. Jadi kalau ro dalam ayat Al-Quran ya, ataupun di luaran Al-Quran, ketika diharokatnya fathah maupun dhammah maka dibaca tebal. Contohnya aro'aita, aro'aita, rusulun, rusulun. Oke, itu namanya ro tafkhim ya, ro tebal. Terus sebab yang kedua, ketika dia mati, oke, ini ro, ada ro ya, dia berharokat sukun, sebelumnya harokatnya fathah atau dhammah. Oke, paham? Dia mati, sebelumnya fathah atau dhammah. Contohnya arsala, ikutin, arsala. Terus yang dhammah Qur'anun, Qur'anun. Oke. Jadi kalau dia mati sebelum fathah dhammah ditebalkan juga. Selanjutnya, ketika dia mati atau sukun, sebelumnya ada hamzah wasol ya, ada hamzah wasol. Masih ingat ya, hamzah wasol itu hamzah yang ketika bacaannya di wasol itu dianggap gak ada ya. Tetapi kalau dibaca di depan, hamzah itu hidup, berharokat. Ini di surat Al-Fajr ya. Irji'i, irji'i. Nah, dibaca tebal. Enggak boleh irji'i, irji'i, itu enggak boleh karena dia harus dibaca tebal. Cara bacanya gimana tadi? Irji'i, irji'i. Oke. Itu ketika dia mati sebelum sebelumnya adalah sebelumnya adalah hamzah wasol. Terus yang keempat, ketika dia mati, oke, sebelumnya harokatnya kasroh, ya ini hakikatnya tipis ya, seharusnya tipis nih, fir, ya kan, mir. Kalau sampai sini aja, kalau kita membahasnya sampai ini aja berarti dia tipis, fir sama mir, oke. Tetapi kita juga lihat depannya, ternyata huruf setelah dia atau di depannya adalah huruf isti'la ya. Qaf, ini ada huruf sod, yang harokatnya bukan kasroh ya. Huruf isti'la yang harokatnya bukan kasroh, berarti boleh fathah, boleh dhammah ya. Kalau setelahnya ternyata ini dhammah, ini enggak ada dhammahnya nih, saya kasih contohnya. Maka dia dibaca tebal. Contohnya firqatun, firqatun, sama mirsodan, mirsodan ya.
dibaca tebal, ngikutin huruf istilahnya yang berharokat fathah atau dhammah. Terus selanjutnya sebab yang kelima, dia kita wakofkan ya, dia kita sukunkan. Sebelumnya itu ada huruf waw mati atau huruf alif. Oke. Dia kita wakofkan atau kita sukunkan, sebelumnya ada huruf waw sukun atau alif. Nah, maka dia dibaca tebal. Contohnya ghafur ya, ghafur. Oke, paham ya? Terus yang alif kuffar, annar ya, finnar. Nah, itu namanya ra tafhim atau ra mufakham. Terus yang terakhir ya, ketika dia kita wakofkan sebelumnya sukun, maka tidak bisa jadi patokan kan? Nah, sebelumnya sukun tidak bisa dipakai patokan. Lihat sebelumnya lagi. Ternyata sebelumnya harokatnya fathah atau dhammah. Nah, ini juga dibaca tebel. Contohnya surat Al-Fajr ya. Wal fajr, wal fajr ya. Wal asr. Nah, terus kufur, kufur. Nah, roknya dibaca tebal karena sebab dia kita wakofkan sebelumnya mati, sebelumnya lagi adalah harokat fathah atau dhammah. Ini adalah bacaan rok tebal. Karimun, rihlatun. Nah, roknya tipis. Terus kapan ro bisa dibaca tipis ya? Kalau ada 4 sebab ini gitu. Ada 4 sebab. Yang pertama ketika ro itu berharokat kasroh. Contohnya kari, kari ya, ri, i ya kan, ri-nya tipis. Karimun, rihlatun. Oke, ikutin. Karimun, rihlatun. Nah, roknya tipis. Tidak boleh kita bacanya karimun, rihlatun, enggak boleh. Karena roknya rok tarkik ya kan, atau rok murokok. Terus sebab yang kedua ya, selanjutnya ketika dia mati ya, berharokat sukun, sebelumnya berharokat kasroh, mir, fir. Tetapi ingat ya, harus huruf setelahnya ro ini jangan huruf istilah ya, jangan huruf istilah. Kalau istilah tadi bisa tebel kan dia. Oke. Kalau dia mati sebelumnya harokat kasroh, setelahnya bukan huruf istilah. Contohnya miryatun, ikutin, miryatun. Yang kedua fir'aun, fir'aun. Oke, tipis ya. Fir, mir, nggak boleh kayak tadi ya. Fir, nggak boleh gitu. Atau mir, nah, harus benar-benar tipis. Terus sebab yang ketiga agar ro itu dibaca tipis adalah ketika dia kita wakofkan ya, ketika dia kita wakofkan sebelumnya itu ada ya mati atau ya sukun. Contohnya qadir. Oke, ikutin, qadir. Terus contoh yang kedua la khabir. Lagi la khabir. Nah, ini contoh ro murokok atau ro yang tarkik, ro tipis. Terus yang terakhir adalah ketika kita wakofkan ya, ketika ro ini kita wakofkan, kita berhentikan, sebelumnya berharokat mati atau sukun, berarti nggak bisa tidak bisa menjadi patokan. Kita lihat sebelumnya lagi, yaitu huruf yang berharokat kasroh. Gimana tadi? Gimana? Ketika dia kita wakofkan sebelumnya selain huruf istilah yang sukun jatuh setelah kasroh ya. Jadi ini bukan istilah ya,
huruf jim, huruf dal bukan huruf isti'la, tetapi huruf biasa ya, huruf istifal ya. Maka ketika huruf yang selain isti'la setelah jatuh setelah kasroh ya, maka roknya ikut tipis. Contohnya fi sidr, fi sidr. Terus lidhi hijr, lidhi hijr. Oke, itu namanya ro tarkik atau ro tipis. Tahu ya cara membedakannya tebel dan tipis. Yang tebel tadi gimana? Firkin, firkin. Yang tipis firkin. Yang terakhir, yang ketiga, ro boleh kita baca tebal dan tipis ya. Kalau kita baca tebal boleh, kita baca tipis juga boleh gitu. Ada dua keadaan. Yang pertama, ketika kita wakofkan ya, kita wakofkan ternyata sebelumnya huruf isti'la yang mati jatuh setelah kasroh. Ini huruf sod, ini huruf to ya. Ini salah satu dari huruf isti'la ya, huruf yang tebel. Dan dia dalam keadaan mati. Sebelumnya kasroh. Maka kita boleh membacanya dia tebel, boleh juga kita membacanya dia tipis. Oke, contohnya misr ya. Saya baca tebal dulu. Saya baca yang tebal kata misr ya menjadi misr. Misr. Ikutin misr. Oke. Yang contoh yang kedua, ainal qitab. Ainal qitab. Nah, itu bacaan kalau kita tebalkan boleh. Boleh juga kita tipiskan. Boleh kita baca misr. Misr. Ikutin misr. Oke, tipis itu mulutnya agak lebih terbuka ya daripada yang tebal ya. Terus ainal qitab. Ainal qitr. Oke, itu dalam satu keadaan boleh dibaca dua tadi, boleh tebal, boleh tipis, silahkan. Terus yang terakhir, boleh dibaca tebal dan tipis ketika dia mati sebelumnya harokat kasroh, setelahnya huruf isti'la yang harokatnya kasroh. Kalau tadi huruf istilahnya fathah atau dhammah kan tebal. Ya, sekarang huruf istilahnya berharokat kasroh, maka boleh dibaca tipis, boleh juga dibaca tebel. Oke, saya kasih contoh yang tebel dulu. Firqin, ikutin, firqin, itu tebel. Kalau tipis, firqin, firqin. Oke, tahu ya cara membedakannya tebel dan tipis. Yang tebel tadi gimana? Firqin, firqin. Yang tipis, firqin, firqin ya. Jadi boleh memilih untuk kita tebalkan atau kita tipiskan ya. Aslinya itu tipis ya. Huruf lam itu aslinya tipis. Kita bahas tentang lam tebal dan lam tipis ya. Lam, karakter asli huruf lam itu aslinya itu tipis ya. Huruf lam itu aslinya tipis, dibaca tipis karena bukan huruf isti'la kan. Tetapi ada suatu keadaan yang mana dia dibaca tebal gitu. Oke, kapan dia dibaca tebal? Ketika dia dalam lafaz Allah ya. Lamnya ini lam jalalah ya. Lam membentuk lafal Allah. Ketika ada kata Allah, lamnya tebel, lo bukan la ya kan, dengan syarat harokat sebelumnya itu harus dhammah atau fathah, baru lamnya itu tebel, jadi lo ya kan, bukan la. Oke, contoh yang pertama, Rasulullah, Rasulullah. Yang kedua, Innallah, Innallah. Oke, itu namanya lam yang
mufakham ya, yang tebal. Adapun yang tipis yaitu ketika lafal Allah harokat sebelumnya itu kasroh. Bismillah, la bukan lo kan, nggak boleh bismillah atau lillah, itu nggak boleh karena lamnya tipis. Bismillahi, lillahi. Oke, ikutin. Bismillahi, lillahi. Nah, ini kalau lafaz Allah. Selain di lafal Allah, maka lam semuanya dibaca tipis. Contohnya, lam yakun la, bukan lo ya, bukan lam yakun ya kan. Terus alladzina, bukan alladzina, tetapi alladzi, la, lam yakuni. Oke. Jadi semua huruf lam selain membentuk lafal Allah ya, itu dibaca tipis. Oke, paham ya? Yang tebal hanya dua keadaan ini aja ya, dalam lafaz Allah, tetapi dengan syarat sebelumnya harus fathah dan dhammah. Tetapi ada juga yang huruf yang tebal, yaitu huruf isti'la. Yaitu huruf isti'la ada berapa? Ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pembahasan tebal dan tipis selanjutnya adalah huruf-huruf isti'la, yaitu huruf-huruf yang dibaca tebal ya. Huruf yang kita ketahui ya, huruf jaiyah itu ya kebanyakan adalah huruf tipis ya, huruf yang tarkik. Tetapi ada juga yang huruf yang tebal, yaitu huruf isti'la. Yaitu huruf isti'la ada berapa? Ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qusso, dog, tin, kid. Oke, 7 huruf ini dibaca tebal. Kho, so, do, go, to, ko, zo. Oke. Selain ini tipis semua. Ba, ka, sa, ja. Nggak boleh bo, to, so. Itu nggak boleh. Karena apa? Huruf tarkik ya, huruf tipis, bukan huruf yang tebal. Ya, kecuali ini semuanya dibaca tipis, huruf isti'la saja ya, huruf isti'la saja. Terus yang terakhir adalah bunyi dengung ya. Bunyi dengung itu ada kalanya tebal dan ada kalanya tipis ya, yaitu ketika dalam bacaan ifa hakiki ya. Ifa hakiki masih ingat ya, bacaan nun mati tanwin bertemu dengan huruf 15 ya. Itu kan bacaan ifa hakiki. Selain huruf idhar ya, huruf idgham, biguna, bilaguna, huruf iklab ada 13. Berarti sisanya 15 adalah huruf ikhfa hakiki. Tetapi enggak semua dengungnya ikhfa hakiki itu tebal. Ya, cuman 5 saja. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan 5 huruf isti'la ini, maka bunyi dengungnya dibaca tebal. Ya. Berarti yang 10 huruf dengungnya dibaca tipis. Oke, langsung contohnya. Ketika bertemu dengan huruf Allah, nangzur, nangzur. Oh, enggak boleh nangzur, nangzur, enggak boleh karena huruf Allah adalah huruf isti'la. Maka bunyi dengungnya ya yang dihasilkan dari ikhfa hakiki ini ngikutin ya, ngikutin tebelnya huruf setelahnya. Paham ya? Oke, terus yang kedua adalah huruf qaf. Min qabli. Ikutin. Min qabli. Nah, enggak boleh min qabli, tapi min qabli. Nah, dengungnya itu dibaca tebel. Terus huruf shad. Man salaha. Ikutin. Man salaha. Yang keempat, man dolla. Sekali lagi, man dolla. Terus yang terakhir adalah huruf ta ya. Yang tiku, yang tiku. Nah, jadi bunyi dengungnya dari ifa hakiki yang bertemu dengan 5 huruf istilah ini, maka dengungnya dibaca tebal.
Adapun yang lain 5 huruf ini ya, huruf ta ya kan, huruf sa dan lain sebagainya, maka dibaca tipis. Contohnya angta nggak boleh, aungta, aungta nggak boleh, harus angta, angta. Oke, karena ikhfa itu dengungnya adalah caranya mempersiapkan, kita siap-siap mengucapkan huruf setelahnya ya, siap-siap melafalkan huruf setelahnya, setelah huruf nun mati atau harokat tanwin an in un. Oke, para akademia, inilah pembahasan tentang tebal dan tipis dalam bacaan di Al-Quranul Karim maupun di luar bacaan Al-Quran. Yang penting bacaan dari bahasa Arab lah ya. Kalau bahasa Indonesia enggak muhim ya, dibaca tebal atau tipis itu sama aja artinya gitu. Tetapi kalau dalam bahasa Arab ya, itu ada kaidahnya, terutama ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Jadi kapan bunyi itu tebal, kapan bunyi itu ditipisin ya. Seperti tadi ro, ada tebal, ada tipis. Lam juga sama, ada tebal, ada tipis. Bunyi dengung juga ada, tebal juga ada tipis ya. Terus juga huruf-huruf juga ada, huruf yang tebal, mana huruf yang tipis ya. Sudah paham semuanya, semoga bermanfaat. Bertemu lagi dengan saya insyaallah di materi selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan materi-materi yang selanjutnya. Ikutin terus di Paytren Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.